Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan Musafin bin Ilyas NIM 152 dan saya sendiri Arya Rehan Putra NIM 156 akan mempresentasikan tentang analisis pengukuran risiko dengan metode Altman Z-Score pada analisis risiko keuangan. Studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2011 sampai 2013. Pengertian pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko mana yang relevan. Definisi metode Altman Z-Score. Altman Z-Score adalah salah satu metode untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau tidaknya manajemen perusahaan, yaitu merupakan model rasio yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan atau financial distress dan mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya tahap-tahap analisis. Yang pertama mengadakan perhitungan X1 dengan rumus X1 sama dengan modal kerja per total aktiva. Kedua mengadakan perhitungan X2 dengan rumus X2 sama dengan laba ditahan per total aktiva. Dan ketiga mengadakan perhitungan X3 dengan rumus X3 sama dengan pendapatan sebelum pajak dan bunga atau EBIT per total aktiva. 4 mengadakan perhitungan X4 dengan rumus X4 sama dengan nilai pasar ekuitas atau per nilai buku hutang. Kelima mengadakan perhitungan X5 dengan rumus X5 sama dengan penjualan per total aktiva yang dilanjutkan dengan rumus yang ada. Selanjutnya itu adalah pengaplikasiannya, di mana kami mengangkat artikel tentang analisis risiko keuangan dengan menggunakan metode Altman Z-Score, studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2011 hingga tahun 2013. Yang pertama adalah terhadap rasio net working capital to total assets atau X1, di mana pada tabel tersebut perusahaan mengalami perubahan secara fluktuasi. Hasil ini ditandai dengan ketidakseimbangan dengan menghasilkan modal kerja yang dilakukan dengan aset yang dimiliki. Yang kedua itu adalah retained earning to total asset atau X2, di mana pada tabel tersebut menggambarkan suatu peningkatan dalam menghasilkan laba ditahan dari keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan, akan tetapi laba yang dihasilkan belum memenuhi harapan perusahaan. Yang ketiga adalah rasio earning before interest and taxes to total asset atau X3, di mana pada tabel tersebut laba proporsional yang dihasilkan perusahaan dari 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan pada laba operasi ini belum dapat dikatakan sesuai rencana perusahaan. Yang keempat itu adalah rasio market value equity to book value of total debt atau X4, di mana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam market value of equity to book value of total liability dalam bentuk ketidakstabilan nilai pasar modal sendiri terhadap total hutang dikarenakan peningkatannya tidak sebanding antara nilai pasar modal dengan jumlah hutang yang mengakibatkan fluktuasi harga saham di pasar modal. Dan yang kelima adalah rasio sales to total asset atau X5, di mana pada tabel menunjukkan penjualan mengalami fluktuasi. Peningkatan yang terjadi secara fluktuasi dikarenakan antara penjualan dan total aset tidak sebanding peningkatan. Selanjutnya itu adalah hasil analisis model Altman Z-Score. Dari hasil analisis yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan manajemen PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan Z-Score kurang dari 1,8. Ini berarti dalam skala yang diatur Z-Score menggambarkan perusahaan mempunyai kinerja yang buruk yang mengakibatkan kesulitan dalam keuangan. Hal ini akan memunculkan kemungkinan risiko yang sangat tinggi yang sewaktu-waktu perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan jika perusahaan tersebut tidak segera memperbaikinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.